Green innovation atau inovasi hijau merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang bergerak di segala aspek. Dikembangkan secara berkelanjutan dan perkembangannya pun dilihat dari aspek lingkungan. Perhatian terhadap kelestarian lingkungan saat ini menjadi masalah penting bagi perusahaan atau industri yang bergerak di bidang non-hijau. Mereka harus merubah sikap mereka tidak hanya karena dipaksa oleh nasional dan hukum internasional atau tekanan dari konsumen, tetapi juga karena adanya adaptasi lingkungan, strategi manajemen menciptakan peluang bagi organisasi bisnis. Inovasi hijau merupakan kegiatan di mana produk yang dihasilkannya atau proses produksinya atau bahkan limbah yang dihasilkannya ramah terhadap lingkungan, sehingga ini bisa menjadikan inovasi baru bagi perusahaan yang nantinya akan memberikan nilai tambah dari segi ekonomi dan kemudian ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Di laman berita online yang dikutip pada Senin 12 Juli 2006 mengatakan bahwa limbah bahan baku besi dan baja itu termasuk kepada bahan beracun dan berbahaya. Limbah besi dan baja tetap dinyatakan sebagai bahan beracun dan berbahaya atau 3B apabila limbah tersebut dibuang begitu saja dan itu tentunya akan merusak dan merugikan lingkungan sekitar. Sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai kelestarian lingkungan hidup yang menyatakan bahwa bahan baku besi dan baja termasuk ke dalam bahan beracun dan berbahaya. Hal ini dinyatakan oleh Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka atau ILMTA. Menyatakan bahwa industri yang bergerak di bidang tersebut dinyatakan sebagai 3B. Namun, di dunia internasional, bahan baku besi dan baja tidak dinyatakan sebagai 3B melalui konferensi Basel. Karena perundang-undangan di Indonesia telah mengatur hal ini dan bahan baku besi dan baja termasuk ke dalam 3B, lalu bagaimana caranya kita sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang besi dan baja bisa menerapkan 3R di dalamnya, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Salah satu UMKM yang bergerak di bidang besi dan baja yaitu Bengkelas, di mana produk yang dihasilkannya berupa eksterior dan interior dari bangunan. Dan seiring berjalannya proses produksi, pasti menghasilkan limbah-limbah dari UMKM tersebut, mulai dari potongan-potongan besi hingga serbuk besi dari potongan besi tersebut. Di salah satu Bengkelas yang ada di daerah Kuningan, Jawa Barat, mereka bisa memanfaatkan limbah besi menjadi suatu produk yang memberikan nilai tambah bagi mereka selaku pelaku usaha. Lalu, produk apa sajakah yang dihasilkan dan bagaimana sajakah prosesnya? Saya telah melakukan survei dan wawancara langsung kepada pemilik Bengkelas tersebut yang berada di Kuningan, Jawa Barat.
Bengkelas Barokah berdiri pada tahun 2015, beroperasi setiap hari kecuali hari libur, buka mulai pukul 8 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini ada 2 karyawan yang bekerja di bengkel kami. Yang dihasilkan oleh bengkel kami adalah pagar, kanopi, teralis, pintu besi, jemuran, railing tangga, dan lain-lain. Adapun permintaan konsumen, kami siap melayaninya. Mengikuti permintaan konsumen apapun yang diperlukannya. Tidak, kami manfaatkan lagi agar memiliki harga jual tinggi. Untuk potongan besi, kami buat aksesoris rumah tangga seperti gantungan kunci, pot bunga, dan lain-lain. Untuk menghitung bahan baku, biasanya kami menghitung terlebih dahulu untuk menghasilkan suatu produk tersebut agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan baku. Misalkan contohnya seperti ini. Kami mengikuti apa yang konsumen inginkan. Harapan kami agar Bengkelas ini bisa terus berkembang, maju, sukses, dan berkah. Berikut adalah beberapa dokumentasi, proses produksi, dan produk yang dihasilkan oleh Bengkelas tersebut. Dari hasil wawancara tadi, Bengkelas ini telah melakukan proses inovasi, dan proses ini melakukan proses dari 3R, di mana Bengkelas ini memanfaatkan kembali bahan yang bisa dimanfaatkan sehingga memiliki nilai tambah. Nilai tambah yang diberikan termasuk nilai tambah dari sisi ekonomi, di mana hal ini bisa dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Pada intinya, green innovation bisa diterapkan di segala aspek, segala jenis usaha. Yang penting, fokus utamanya yaitu ramah terhadap lingkungan, bisa berinovasi, menghasilkan nilai tambah dari segi ekonomi, dan juga berkelanjutan bagi usaha itu sendiri. Halo millennials, bingung cari tempat kuliah? Kuliah di UGJ Cirebon aja. Loh, kenapa harus UGJ Cirebon? Karena UGJ Cirebon telah terakreditasi secara resmi dan telah diakui oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. UGJ Cirebon masuk ke dalam daftar universitas terbaik di Indonesia yang masuk dalam penilaian dan pemeringkatan kampus dunia, yaitu For International College and Universities 2020. Terdapat 100 daftar universitas yang masuk ke dalam daftar 100 universitas terbaik, dan salah satunya adalah UGJ Cirebon, yang berada pada urutan ke-89 dari 100 universitas terbaik di Indonesia 2020, yang termasuk dalam 4ASIU atau UNIRANK. Ini dimana menunjukkan bahwa UGJ mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Lalu, gimana sih cara untuk mendaftarkan diri ke UGJ Cirebon? Kamu bisa lihat langsung informasi lengkapnya di www.pmb.ugj.ac.id. Mau kuliah? UGJ aja!